nama? Om Kayat. Om Kayat. Om Kayat. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we went. Lembur sampai jam berapa, Mas? 10 ya. Cukup ya biar ada istirahat waktunya. Where we land. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Hai bosku dari Sabang sampai Merauke, terima kasih yang sudah mengklik video kali ini. Seperti biasa, saya Edi Sindoro yang akan memberikan informasi terkait capaian pengerjaan di sore hari. Dan tepat sekali saya akan mengawali reviewnya di bagian Tribun VIP. Kapan dia jadi ini, Om? September selesai. Alhamdulillah. Terus selesai ini kemana? Mau pulang? Mau pulang. Ada konvensi Kuta. Alhamdulillah, berarti lama. Beli rumah sudah nih, Om sini. Lanjut sama di. Belum, masih Senggigi lagi lah. Lanjut lagi. Beli rumah sudah, Om, beli rumah. Sama Om Gatot beli rumah dulu sini kan di Mataram murah kan ada. Salah satu sahabatnya Om Gatot ya, yang tadi yang kita sapa dan memberikan informasi bahwa pembangunan Tribun VIP ini akan berakhir di bulan September. Ini sungguh luar biasa bosku ya. Mantap Om Gatot ya, di mana tim Solomon ya terus bekerja keras untuk dapat selesai semua area Tribun VIP yang akan digunakan oleh para petinggi kenegaraan, pihak Dorna dan FIM tentunya bosku ya. Dan tentunya tetap kawal mega proyek nasional ini bosku, bentuk kecintaan kita terhadap pembangunan negeri ini. Adapun capaian pengerjaan di area pembangunan Tribun VIP yang kita ketahui sudah mulai dilakukan pengecoran atap yang melengkung seperti ombak bosku. Dan kali ini kita dapat melihat juga untuk pengecoran tiang gatri ya, yang terlihat sudah mulai akan dilakukan pengecoran dengan metode yang kita ketahui bahwa menggunakan mobil crane dan salah satu alat yang digunakan untuk menampung cairan beton tersebut dengan alat ceroncong yang besar ya, yang akan melakukan pengecoran di area tiang tersebut. Di sore hari ini sudah mulai para tim yang tidak melakukan aktivitas lembur akan pulang karena beberapa pekerja di sini berasal dari Lombok dan mereka akan pulang ke kota Mataram. Oke bosku, selanjutnya kita memasuki tunnel 1 dan terlihat di sini mobil crane akan menuju lokasi untuk penempatan pit wall maupun concrete barrel. Namun saya akan mengecek beberapa capaian pengerjaan di pembangunan badan jalan zona tengah ya. Kita dapat memantau di sini hasil pengaspalan yang sudah selesai penghamparan di bagian pembangunan badan jalan zona tengah yang akan menjadi salah satu tempat mobilisasi para wisatawan maupun para masyarakat yang masih berada di zona tengah ya. Metode pengerjaan pembangunan jalan di area zona tengah tidak ada hal yang berbeda ya untuk caranya, hanya saja menggunakan finisher, roller maupun PTT yang jenisnya yang berbeda ya, jenisnya yang berbeda, mereknya ya bosku ya. Walaupun terlihat agak ya tidak terlalu canggih ya untuk pengerjaan badan jalan, tapi yang penting hasilnya bosku ya, yang penting hasilnya rata dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Born in the darkness, fight for the light. If this ever die, I'ma fight for my life. Keep fighting on, let's keep fighting on. We keep moving up, you can't hold us up. So I'm up above the clouds. So I can't see the ground. So I ain't coming down. So no, I ain't ever coming down. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. Ayo, kita akan ikut pengecoran. Saya bertemu sahabat kita Azra ya, yang teman saya bercanda ya. Mantap sekali. Kenapa bertemu sama Azra bosku? Ini tanda kesialan yang luar biasa. Dan tepat sekali, seperti saya diajak tadi untuk melihat aktivitas pengecoran untuk bagian median jalan
nanti akan ditempatkan untuk landscape di sini, untuk taman ya. Ada bunga, ada pohon yang nanti akan ditanam di area yang sedang dilakukan pengecoran, baik sisi kanan maupun sisi kirinya. Aktivitas pengecoran di sini masih melibatkan para warga ya di sini untuk melakukan proses pengecoran, karena untuk dapat kerja ya bosku di area sirkuit Mandalika. Tentunya para pemuda di sini terus bekerja ya. Semoga mereka tetap sehat, tetap dukung ya pembangunan nasional ini bosku. I found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Di depan kita kali ini bosku merupakan sistem drainase buangan yang terkoneksi dengan sistem drainase buangan di Laguna yang sangat besar, yang menjadi salah satu sistem drainase yang terhubung dengan sistem drainase di bagian lintasan. Dan kali ini saya melintasi area pagar pembatas yang dibuka menjadi salah satu akses masyarakat yang masih berada di zona tengah. Dulunya masih tunnel 1 maupun tunnel 2 masih belum kering, sehingga digunakan untuk mobilisasi para pekerja juga yang menuju area zona tengah untuk mempercepatlah proses pengerjaan atau aktivitas pengerjaan. Kali ini saya akan meluruskan juga informasi yang masih belum percaya bosku, kenapa dibuka untuk pagar pembatas luar di bagian Innerland Service Road dekat dengan tunnel 2 tadi ya. Dan saya akan buktikan di sini bosku kenapa hal itu terjadi. Ini menjadi sebuah penguat ya, supaya tidak ada hal-hal yang membuat kita berpikir yang aneh-aneh terhadap pembangunan nasional. Bahkan masyarakat di area zona tengah sangat support bosku. Tepat sekali kita dapat melihat di sini aktivitas pengaspalan sudah usai dan terlihat untuk jalur zona tengah yang sudah teraspal ini menjadi salah satu alternatif nanti ya, sehingga nanti akan dilakukan penutupan bagian area pagar pembatas luar yang dibuka untuk akses jalan masyarakat maupun para pekerja ya. Karena tadi kita dapat melihat bagian badan jalan zona tengah yang terkoneksi dengan Innerland yang saya lewati ini bosku, berarti nanti tidak akan terjadi hal-hal yang seperti isu yang ya sedikit membuat kita agak risih bosku ya. Karena isu namanya bosku ya, belum ada kebenarannya ya. Jadi dibuka ya. Dan tepat sekali saya singgah di sini bosku, di mana proses pengerjaan untuk melakukan cutting ya. Kali ini kita dapat melihat aktivitas yang sangat sibuk sekali di bagian area pembuatan curve, atau kita sebut di sini progres pengerjaan untuk pemotongan dan pembobokan bagian area aspal lapis ketiga yang dilakukan oleh para pekerja. Nanti bagian area antara runoff dan trackland di tikungan ketiga ini akan dibuatkan untuk bagian garis batas limit atau curve ya. Di mana metode yang kita dapat melihat di sini, proses pengerjaan pembuatan area batas limit atau curve di sini dilakukan proses pemotongan, baru dilakukan pembobokan, lalu nanti akan diangkut material yang tidak digunakan atau bobok aspal dan diangkut oleh satu mobil pick up. Mantap. Demak ini yang Demak. Om Gayat. Demak ini. Dari Demak ya. Iya bosku, begitulah keramahan para pekerja karena mereka sangat akrab dengan para YouTuber 86 Mandalika yang setiap hari, setiap detik mereka bisa lihat bosku, dan tidak ada hal yang membuat mereka risau atau risih ya. Kehadiran kita bertujuan untuk dapat merekod sejarah di sini karena mereka juga selaku para pekerja di sini menjadi salah satu pahlawan pembangunan nasional, dan tidak sedikit para pekerja yang menitip salam kepada keluarganya ya. Karena mereka berada di sirkuit Mandalika. Mereka dari Demak ya bosku ya, Jawa Tengah. Di bagian sisi timur area curve dekat dengan tikungan ketiga di sini sedang dilakukan proses pemotongan atau cutting atau pembuatan bagian area batas limit atau curve ya. Jadi tidak perlu risau bosku atau mempertanyakan kekuatan area lapis ketiga aspal stone matic aspal di bagian sirkuit Mandalika karena sudah sesuai dengan standar sehingga mampu menahan beban lebih dari 40 ton. Jadi tidak perlu dikomentari bosku kenapa
ada mobil pick up tadi untuk mengangkut material yang telah dilakukan pembobokan atau pembongkaran. Jadi material aspal tersebut dilakukan pembersihan ya. Seperti hal ini nanti akan dilakukan pengangkutan ya. Jadi tidak perlu risau ya, bahwa mobil pick up yang tidak terlalu besar juga kapasitasnya untuk bebannya diangkut ya, untuk material yang sudah dilakukan pembobokan atau kita sebut sebagai penggalian ya. Membersihkan di sini, membersihkan bosku ya. Mantap. Oke bosku, kita lanjutkan ya. Tadi kita dapat melihat proses pembersihan di area kerf, pemotongan dan pemobokan ya, yang tadi kita dapat pantau bersama. Dan kali ini kita menuju di bagian area trek ke-1 yang sedang dilakukan pembuatan bagian garis batas limit atau kerfnya ya. Di mana di depan kita kali ini merupakan sistem drainase Superfix 100 yang terlihat dilakukan penutupan oleh lap ban, karena tadi kita dapat melihat bahwa pengaspalan lapis pertama di bagian sebelah kanan track lane dari trek ke-1 sudah dilakukan pengaspalan atau pelebaran, atau kita sebut sebagai run off saja bosku ya, lebih gampangnya ya. Dan tepat sekali di sini kita dapat melihat aktivitas para pekerja yang lagi melakukan pembuatan garis batas limit atau kerf. Guys, mami guys. Iya begitu bosku ya, karena kita sangat akrab bosku, sering dipanggil guys ya, karena kita YouTuber katanya ya. Aktivitas pengerjaan di sini tampak seru sekali di sore hari walaupun cuaca sedikit mendung bosku. Dengan cuaca yang sangat mendung ini bosku, ternyata ada hal yang menarik juga ya. Ternyata para pekerja murah senyum ya. Karena mereka adem katanya bosku ya. Kalau siang hari mereka sering sekali untuk cemberut ya, karena lelah ya. Mantap. Dan kita akan dapat melihat di sini juga untuk proses pembongkaran di bagian area yang kita lihat di sini ada triplek, juga ada seng ya. Seng, ya, seng. Kau itu seng aja tak tahu. Ini namanya apa? Triplek. Ini namanya seng dan triplek. Kita dapat melihat dua para pekerja yang lagi membongkar bagian ruang atau jarak antara kerf yang satu dengan kerf yang lain. Jadi untuk progres pengerjaan area kerf ini dilakukan pembuatan area ruang atau jarak menjadi salah satu metode supaya tidak cepat retak. Jadi setiap 4 meter diberikan jarak atau ruang, nanti ruang yang sedikit tidak dilakukan pengecoran akan diberikan cairan aspal panas. Seperti halnya yang dilakukan proses cutting di bagian lantai kerja pedok modular maupun lantai parkir tim, dilakukan pemotongan baru diberikan cairan aspal. Namun di sini dilakukan pembuatan terlebih dahulu untuk selanjutnya akan diberikan cairan aspal. Setiap 4 meter dilakukan pembuatan bagian jarak. Jadi diberikan jarak ya. Di sini terlihat untuk jarak garis yang terlihat membentang antara satu pekerja yang satu dengan yang lainnya. Terlihat di sini akan diberikan cairan aspal panas nanti, menjadi salah satu metode supaya tidak cepat retak bagian area kerf yang dibuat. Lembur sampai jam berapa mas? 10 ya. Cukup ya biar ada istirahat waktunya.